Identifikasi analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, gelombang 2, angkatan 5, kelompok 4, subkelompok 1 dari instansi pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Rosanura Sibulian NDH 31, Julian Nancy NDH 33, Novi Sri Yolanda NDH 35, Rita Evayanti Sihombing NDH 37, Mary Oktasari NDH 39. Apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN, memiliki nilai dasar, dan etika profesi. Sedangkan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi, yang terdiri dari pilar literasi digital, implementasi literasi digital, dan implikasinya. Adapun isu yang sedang terjadi saat ini, kami dari kelompok 4 subkelompok 1 mengidentifikasi isu yang pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo izinkan warga lepas masker di ruang terbuka, dikutip dari CNN Indonesia. Kasus COVID-19 melandai, KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, bantu promosi pariwisata Batam di Johor Bahru, dikutip dari Batam Tribun. Yang ketiga, Bareskrim ungkap kecurangan seleksi CPNS tahun 2021, 30 orang ditangkap, dikutip dari iNews ID. Adapun ketiga identifikasi isu tersebut, kami menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG, World of Government, yaitu Bareskrim ungkap kecurangan seleksi CPNS 2021, 30 orang ditangkap, dengan urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15. Bareskrim ungkap kecurangan seleksi CPNS 2021, 30 orang ditangkap. Proses rekrutmen maupun mutasi jabatan aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Sering terlihat maupun terdengar di masyarakat bahwa adanya nepotisme dalam rekrutmen dan mutasi jabatan. Hanya dengan mengandalkan materi dan relasi, mereka mencari cara untuk bisa menjamin masuk sebagai CPNS maupun menaikkan pangkat dan jabatannya. Manajemen ASN. Perekrutan ASN dibutuhkan dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan untuk mewujudkan jumlah dan kualitas pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kebutuhan suatu satuan organisasi negara, serta untuk menjamin distribusi pegawai negeri sipil yang proporsional. Namun, karena adanya relasi dan ketertarikan akan materi, banyak oknum yang menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak kecurangan dalam proses rekrutmen ASN. Proses rekrutmen ASN melalui seleksi berbasis Computer Assisted Test (BKN) menjadi salah satu bukti telah berjalannya sistem merit dalam birokrasi dan berkontribusi terhadap pencapaian positif program reformasi birokrasi di Indonesia. Namun, dikarenakan pengetahuan manusia yang sudah semakin tinggi, maka mereka menghalalkan segala cara, termasuk salah satu literasi digital, yaitu menggunakan remote PC. Dampak positif dan dampak negatif dari isu tersebut adalah dampak positifnya. Proses rekrutmen menggunakan pendaftaran online, ujian dilaksanakan menggunakan sistem CAT, bertambahnya jumlah ASN untuk kemajuan bangsa,
Setiap ASN mengimplementasikan sikap jujur, brainstorming masyarakat agar tidak mendewakan suatu posisi. Dampak negatifnya, kecurangan masih tetap dilakukan walaupun sudah dilengkapi dengan security yang baik. ASN terlibat dalam aksi kecurangan. Adanya praktik KKN, kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi di Indonesia menjadi lemah. Citra PNS menjadi buruk. Penyebab terjadinya kecurangan pada rekrutmen ASN bisa kita lihat pada diagram visual di bawah ini, di mana ada 3 unsur penting yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Salah satu yaitu manusia, sistem, dan lingkungan. Nah, pada diagram ini dapat kita lihat bahwa penyebab dari sistem yang kurang transparan itu merupakan faktor utama terjadinya kecurangan. Kemudian kurangnya pendidikan kejujuran, dan disusul lagi oleh peraturan yang belum optimal. 3 hal inilah penyebab utama terjadinya kecurangan pada sistem rekrutmen ASN. Harapannya yaitu dengan adanya sistem rekrutmen kita bisa membuat transparan dan melalui transparan agar bisa diketahui oleh calon ASN terutama menjadi orang yang lebih jujur dan menganggap ketidakjujuran adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Selanjutnya mungkin dengan merumuskan undang-undang atau peraturan tentang ASN yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Misalnya dengan tujuannya yaitu masyarakat mengetahui peraturan yang diberlakukan khususnya dalam proses seleksi ASN, sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan selanjutnya. Pelaksanaan kecurangan juga mungkin diberikan hukuman yang tegas dengan tujuan mendapatkan efek jera dan berhenti melakukan kecurangan. Selanjutnya, selain hukuman yang tegas, kita juga bisa memberikan sanksi sosial. Diminta kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap praktik kecurangan. Nah, yang terakhir yaitu menanamkan sifat dan sikap semangat juang. Masyarakat juga harus mengetahui kepercayaan diri mereka dan lihat potensi mereka untuk menjalankan proses rekrutmen sebagaimana mestinya. Jadi, dengan adanya beberapa tahapan ini, semoga Indonesia, terutama dalam perekrutan ASN, menjadi lebih baik. Berikut penjelasan menggunakan tabel analisis isu USG, yang dimana di dalam tabel berikut terdapat 14 penyebab isu yang akan kita jabarkan beserta nilai rentan USG. Yang pertama, sistem kurang transparan, urgensi 5, NES 5, growth 5, total 15. Yang kedua, kurangnya pendidikan kejujuran, urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15. Yang ketiga, kecurangan dianggap hal lumrah, urgensi 4, seriousness 5, growth 5, total 14. Yang keempat, sifat egois yang tinggi, urgensi 2, seriousness 4, growth 5, total 11. Yang kelima, serakah, urgensi 2, seriousness 5, growth 5, total 12. Yang keenam, tidak percaya diri, urgensi 2, seriousness 4, growth 4, total 10. Yang ketujuh, hukuman yang tidak setimpal, urgensi 4, seriousness 5, growth 4, total 13. Yang kedelapan, belum adanya sanksi sosial, urgensi 4, seriousness 5, growth 4, total 13. Yang kesembilan, peraturan yang belum optimal, urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15.
Yang ke-10, bergantung pada relasi. Urgensi 3, seriousness 5, growth 3, total 11. Yang ke-11, tidak adanya pengawasan. Urgensi 4, seriousness 4, growth 4, total 12. Yang ke-12, soal ujian tidak sesuai bidang ilmu. Urgensi 3, seriousness 4, growth 3, total 10. Yang ke-13, generalisasi kandidat. Urgensi 5, seriousness 4, growth 4, total 13. Yang ke-14, tidak mempunyai persiapan. Urgensi 2, seriousness 3, growth 2, total 7. Dari tabel tersebut terdapat 3 penyebab isu prioritas, yaitu yang pertama, sistem kurang transparan, yang kedua, kurangnya pendidikan kejujuran, dan yang ketiga, peraturan yang belum optimal. Gagasan atau ide dalam penyelesaian masalah yang dibahas. Isu kecurangan dalam rekrutmen ASN. Penyebabnya yang pertama, sistem kurang transparan. Yang kedua, kurangnya pendidikan kejujuran. Yang ketiga, peraturan yang belum optimal. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, memperbaharui sistem rekrutmen ASN. Hasil yang diharapkan, sistem rekrutmen lebih transparan dan memungkinkan untuk diketahui halayak luas, para pihak yang terkait, pihak penyelenggara rekrutmen ASN. Yang kedua, alternatif penyelesaian, memperbanyak pendidikan kejujuran sejak usia dini. Hasil yang diharapkan, masyarakat terutama calon ASN menjadi orang yang lebih jujur dan menganggap ketidakjujuran adalah hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Pihak yang terkait, masyarakat, ASN, tenaga pendidik, pelajar, pejabat negara. Yang ketiga, alternatif penyelesaian, merumuskan undang-undang atau peraturan tentang ASN yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Hal yang diharapkan, masyarakat mengetahui peraturan yang diberlakukan, khususnya dalam proses seleksi ASN. Pihak yang terkait, pihak legislator dan DPR. Yang keempat, diberlakukannya hukuman yang tegas kepada pelaksana kecurangan. Hasil yang diharapkan, pelaksana kecurangan mendapatkan efek jera dan berhenti melakukan tindak kecurangan. Pihak yang terkait, pihak penegak hukum. Yang kelima, alternatif penyelesaian pelaksana kecurangan diberikan sanksi sosial. Hasil yang diharapkan, masyarakat menjadi lebih aware terhadap praktik kecurangan. Pihak yang terkait, masyarakat, LSM, penegak hukum, pejabat negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keenam, alternatif penyelesaian menanamkan sikap dan semangat juang. Hal yang diharapkan, masyarakat khususnya peserta rekrutmen ASN memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengetahui potensi mereka dan menjalankan proses rekrutmen sebagaimana mestinya. Pihak yang terkait, panitia rekrutmen, LSM, dan masyarakat. Demikian hasil identifikasi isu manajemen ASN dan Smart ASN dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.